Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Munaski dengan NIM 218623246 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Nurul Huda. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Di dalam pengembangan materi pembelajaran terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian materi pembelajaran. Poin yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga yaitu tentang tujuan materi pembelajaran. Oke, langsung saja memasuki poin yang pertama yaitu pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, isi atau fakta, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Adapun juga materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka menguasai standar kompetensi yang ditetapkan dan yang dikembangkan oleh guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat pada silabus yang penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Memasuki poin yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan, yaitu materi pembelajaran hendaknya harus relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebagai contoh di sini, jika kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka kompetensi yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalannya. Dan yang kedua, prinsip konsistensi atau keajengan, yaitu apabila kompetensi yang diajarkan ada 4 macam, maka bahan yang disiapkan juga harus 4 macam pula. Dan yang ketiga yaitu prinsip kecukupan, yaitu materi pembelajaran hendaknya mencukupi dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar. Maksudnya di sini materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Apabila materi terlalu sedikit akan membatasi dalam pencapaian belajar. Sebaliknya, apabila materi terlalu banyak akan membuang-buang tenaga dan waktu saja. Nah, itu tadi mengenai prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Memasuki poin yang ketiga yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran. Di dalam pengembangan materi tujuan pembelajaran terdapat 2 pembagian. Yang pertama, pengembangan materi tujuan pembelajaran umum, dan yang kedua, pengembangan materi pembelajaran tujuan khusus. Di dalam pengembangan materi tujuan pembelajaran umum terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Yang kedua, membatasi sasaran kerja untuk pencapaian hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi penting. Dan yang terakhir atau yang kelima, mempersiapkan atau mengkomunikasikan rencana atau keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan belajar. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu sebagai alat ukur keefektifan dalam proses pembelajaran. Nah,
Itu tadi tentang tujuan pengembangan pembelajaran. Adapun juga di sini secara spesifik pengembangan memiliki fungsi yang dibagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama yaitu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek agar tertata secara teratur. Dan yang kedua yaitu berpikir lebih kreatif dalam mengembangkan bakat minat siswa. Yang ketiga yaitu menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar. Yang kelima, merancang program untuk kebutuhan siswa lebih spesifik. Dan yang terakhir atau yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Dan selanjutnya ada pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman belajar, di mana dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, dan yang kedua, pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Di dalam pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, di mana di sini siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Sedangkan pengembangan pembelajaran pengalaman guru, di sini peranan guru sebagai sumber belajar untuk peserta didiknya. Maka guru di sini dituntut atau ditekankan untuk lebih memiliki pengalaman atau referensi yang lebih banyak. Nah, itu tadi pembahasan atau pemaparan tentang pengembangan materi pembelajaran. Apabila kurang jelas atau ada kesalahan kata, di sini saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.